Lengser ke Prabonnya Prabu Cakrabuana Sri Mangana Walangsungsang Haji Abdullah Iman memunculkan tokoh Pangeran Syarif Hidayatullah yang berdarah Sunda Arab serta berpendidikan Mesir, Baghdad, dan Mekah. Ia adalah cucunya Prabu Siliwangi dari Nyimas Putri Rara Santang, yaitu adiknya Walangsungsang dan kakaknya Kian Santang. Sebagai para putra Prabu Siliwangi dari Nyimas Putri Subang Larang, Syarif Hidayatullah menjadi sosok penting dalam gerakan Islam di dunia politik tanah Sunda. Syarif Hidayatullah adalah sosok militan yang membawa semangat politik pan-islamisme atau persekutuan Islam di konteks politik kesultanan. Karena ia memiliki jaringan internasional dan visi politik yang tegas dan luas. Terbukti begitu menerima mandat dari Prabu Cakrabuana Walangsungsang untuk menggantikan dirinya menjadi penguasa Cirebon yang asalnya merupakan bagian wilayah kekuasaan Pajajaran, segera saja Syarif Hidayatullah mengubah visi Islam kultural uaknya menjadi politik Islam yang penuh gelora di Pulau Jawa, bahkan Nusantara. Tidak lama setelah menjadi penguasa Cirebon dan setelah waktunya tepat dengan meninggalnya Prabu Siliwangi, Syarif Hidayatullah selaku Susuhunan Jati Cirebon menggerakkan militernya untuk menguasai wilayah Banten dan menjadikan anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin alias Pangeran Sabakingkin sebagai penguasa keadipatian Banten. Maka jadilah Banten sebagai poros barat gerakan Islam di wilayah Pajajaran. Sementara Cirebon terus merangsek ke arah timur sampai bersekutu dengan Demak. Di pihak kemaharajaan Pajajaran sebagai pemerintahan pusat Konfederasi Sunda Galuh Bersatu yang kekuasaannya mulai tergerogoti Cirebon dan Banten, juga ada sosok Prabu Sanghyang Surawisesa yang dalam tradisi carita pantun Sunda dipersepsikan sebagai sosok nasionalis, religius pemberani dengan kecenderungan militeristik yang kuat, seperti ditampilkan dalam Prahmen Jonggrang Kalapitung Munding Laya di Kusuma. Walaupun ide awal datangnya dari instruksi Prabu Siliwangi agar Prabu Anom Surawisesa pergi ke Malaka untuk membuat perjanjian kerjasama dengan kerajaan Portugis. Namun eksekusi akhir berada di tangan Surawisesa karena ayahandanya selaku Sri Baduga Maharaja Pajajaran meninggal dunia.
Begitulah zaman yang memiliki kecerdasan tersendiri. Seperti halnya pada masa Perang Dunia Kedua pun, zaman tidak hanya menghadirkan tokoh Adolf Hitler, tapi juga memunculkan tokoh Churchill, Stalin, Roosevelt, dan pemimpin berbobot lainnya. Begitupun di Tatar Sunda, sejak abad ke-15 sudah muncul ketiga tokoh Trah Prabu Siliwangi tersebut, sampai pertikaiannya melibatkan Portugis dan Kesultanan Demak. Dalam tinjauan geopolitik, Surawisesa dan Sarip Hidayatullah inilah dua tokoh Trah Pajajaran keturunan Prabu Siliwangi yang sama-sama memiliki pemikiran global, bisa berpikir strategis, dan tentunya sama-sama kuat dan pemberani. Kedua politikus cadas abad ke-15 ini menjadi sentral kisah perseteruan dua front antara Barat dan Timur yang berakhir seimbang. Sarip Hidayatullah dengan poros Islamnya, meskipun mampu mempreteli banyak wilayah Pajajaran, tapi tak pernah berhasil menyentuh Pakuan. Sementara Surawisesa dengan keperkasaannya yang dipuji para prepantun sebagai perwira perkasa juga tak pernah mampu merebut lagi wilayahnya dari Cirebon. Jika Cakrabuana Walangsungsang menjadikan potensi ekonomi sebagai awal gerakan politiknya, dan Sarip Hidayatullah menjadikan syiar Islam sebagai instrumen politiknya, maka terpaksa Sang Hyang Surawisesa menjadikan kekuatan militer sebagai pilihan politiknya. Setelah wafatnya Walangsungsang di tahun 1529 Masehi, maka kedua politikus digdaya Trah Pajajaran keturunan Prabu Siliwangi tersebut akhirnya berdamai di tahun 1530 Masehi. Susuhunan Jati Sarip Hidayatullah dalam isi perjanjiannya dengan Mahaprabu Surawisesa Pajajaran menekankan ikrar berdamai bersatu sebagai Sewe Siwi Prabu Siliwangi. Hal itu didasari oleh rasa kagum Sarip Hidayatullah sebagai cucu terhadap kebesaran Prabu Siliwangi, walaupun saat itu telah wafat 12 tahun yang lalu. Bahkan situasi dan kondisi bersatu dalam haru ini sangat meluluhkan pula perasaan hati Mahaprabu Surawisesa, para kerabat keraton Pajajaran, dan seluruh masyarakat Pajajaran. Seringkali waktu itu mereka meneteskan air mata haru ketika Ki Juru Pantun mengisahkan babad Prabu Siliwangi, walaupun ia sudah wafat 12 tahun yang lalu. Selama itu pula penduduk Pajajaran dan Cirebon serta Banten abadi mengenang kebesarannya Mahaprabu Jayadewata Sang Pamanah Rasa, hingga tak jarang jadi perbincangan sehari-hari sampai saat ini dengan julukan Prabu Siliwanginya.
Akhirnya, pada tahun 1455 Saka atau sama dengan tahun 1533 Masehi, tepat 12 tahun setelah ayahandanya wafat, maka Mahaprabu Surawisesa membuat sangkakala atau tanda peringatan. Prasasti ini sekarang dikenal sebagai situs prasasti Batu Tulis yang terletak di Desa Batu Tulis, Sukasari, Bogor. Tujuan pembuatan sangkakala berupa prasasti itu adalah untuk mengenang kebesaran Prabu Siliwangi Jayadewata Sang Pamanah Rasa. Lokasi Batu Tulis merupakan bekas tempat penobatan raja-raja Pajajaran, termasuk Prabu Siliwangi pada tahun 1482 Masehi saat dilantik menjadi Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Mahaprabu Surawisesa sebagai raja kedua Pajajaran dengan tulus membuat prasasti untuk mengenang kebesaran ayahandanya tanpa segores pun menyebutkan dirinya. Ketika itu, kawasan Batu Tulis dipergunakan untuk upacara keagamaan agar Sri Baduga Maharaja yang dianggap bersemayam dalam lingga sebagai lambang kesuburan dan tanda kekuasaannya mampu melindungi negara dan bangsa bila terancam musuh. Di kawasan Batu Tulis terdapat 15 buah peninggalan berbentuk jenis batu terasit yang terdapat di sepanjang aliran Sungai Cisadane. 6 batu di dalam cungkup, 1 batu di teras, dan 8 batu di bagian luar cungkup Batu Tulis itu. Prasasti Batu Tulis Bogor berupa lingga batu ditanamkan yang menampilkan karya-karya besar Prabu Siliwangi. Penempatannya sedemikian rupa sehingga kedudukan antara anak dengan ayah amat mudah terlihat. Nampaknya si anak ingin agar apa yang dipujikan tentang ayahnya dengan mudah dapat diketahui atau terbaca orang. Ia sendiri tidak berani berdiri sejajar dengan ayahandanya. Batu tulis itu diletakkan agak ke belakang di samping kiri lingga batu. Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti itu. Ia hanya meletakkan 2 buah batu di depan prasasti tersebut. 1 berisi astatala ukiran jejak tangan Surawisesa, yang satunya lagi berisi padatala ukiran jejak kaki dirinya. Konon, pemasangan batu tulis itu bertepatan dengan upacara srada, yaitu penyempurnaan sukma yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia panah, karena sukmanya
telah pergi ke kahyangan. Maka prosesnya populer disebut ngahyang. Sementara itu, sosok Pangeran Syarif Hidayatullah Sayyid Al-Kamil, putra Haji Syarif Abdullah Mesir, dari Hajah Syarifah Mudaim Rara Santang, adalah salah satu ahli waris tahta Pajajaran juga, karena ia cucunya Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah dikenal sosok yang agresif dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan aktivitas dakwahnya bukan hanya di Cirebon dan Banten saja. Syarif Hidayatullah sering diminta oleh penguasa daerah tertentu ataupun atas kemauan sendiri untuk berdakwah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, dan Samudra Pasai. Bahkan, ia sangat mudah diterima masyarakat yang dikunjunginya, walaupun di beberapa kalangan masyarakat masih kental kesan bangsa Arabnya, karena memang ada darah Arab dari ayahandanya. Syarif Hidayatullah yang berdarah Sunda Arab ini juga pernah berdakwah di wilayah Asia Tenggara sampai daerah Tiongkok. Sejak remaja, waktu masih tinggal di Mesir, Syarif Hidayatullah sangat terobsesi untuk bertemu Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam babad pengembaraannya, ia pernah berguru di Mekah dan Baghdad. Konon ia pun sempat berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Namun gejolak mudanya belum puas karena merindukan bertemu Rasulullah walaupun hanya dalam mimpi. Sehingga setelah 100 hari pengembaraannya di Jazirah Arab, suatu ketika ia beristirahat sampai tertidur di bawah pohon kurma yang rindang. Dalam tidur pulasnya di kebun kurma itu, Syarif Hidayatullah serasa berada di alam lain, hingga ia merasa bertemu dengan Nabi Haidir. Setelah lama berbincang, ia pun menyampaikan maksud dan tujuannya. Ia pun kemudian dibawa oleh Nabi Haidir alaihissalam untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Syarif Hidayatullah banyak menerima nasihat serta diperintahkan oleh Rasulullah agar terus menimba ilmu serta melaksanakan ibadah haji. Itulah barangkali yang menjadi motif karakter agresifnya Syarif Hidayatullah dalam menegakkan Islam, sehingga berani menjadikan Cirebon sebagai kesultanan Islam yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan Pajajaran. Mengingat Kesultanan Demak sudah lebih dulu menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, maka Cirebon pun menjadi bersekutu dan menjalin kekerabatan dengan Demak atas saran Haji Abdullah Iman Walangsungsang.